lewat masanya tidak bisa kita lakukan untuk scan ya. Jadi kita harus mengambil scan baru agar bisa mengidentifikasi dan membaca dari QR kode tersebut. Nah, di sini penyebabnya apa? Identifikasi masalahnya itu karena terlalu lama antara pemindai dan input OTP. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita verifikasi dengan OTP dengan menggunakan QR kode, kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus channel pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia IA dan dunia pendidikan. Baik Sobat ya, pada edisi siang hari ini saya melanjutkan video-video sebelumnya yang mana pada kesempatan hari ini atau saat ini bahwa ASN ini sangat diwajibkan sekali untuk segera mengaktifasi dari MWA ya, MFA ASN digital ya Sobat ya, yang kita sebut dengan multi factor authentication ya. Nah, di sini saya kupas kembali terkait dengan kendala atau masalah yang ditemui oleh para ASN ketika mengaktifasi daripada aplikasi ASN digital. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like serta tinggalkan komentar di bawah video. Oke Sobat ya, di sini saya mengambil referensi dari beberapa media yang mana di sini informasinya yaitu terkait dengan panduan mengatasi kendala aktivasi multifaktor authentication untuk PNS dan P3K ya. Nah, seperti apa? Di sini yang pertama ini adalah yang pertama masalah sinkronisasi waktu. Nah, tentunya untuk masalah sinkronisasi ini ada 4 hal yang bisa menyebabkan terhambatnya atau gagalnya kita mengakses. Yang pertama atau penyebab yang pertama adalah Google Authenticator bergantung waktu perangkat. Nah, di sini tentunya untuk Google Authenticator ini sangat tergantung juga pada waktu perangkat. Kemudian yang kedua itu adalah solusi Android ya, solusi Android. Di sana bisa diklik pada buka setting, kemudian time correction dan sinkron sekarang. Nah, ini tentunya juga perlu adanya pengaturan dan setting pada HP Android Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah dampak. Nah, dampak di sini adalah kode OTP dianggap tidak valid. Nah, ini adalah permasalahan yang ketiga ya, tentunya ini juga bisa menghambat proses kita ketika aktivasi dari aplikasi ASN digital. Kemudian yang keempat itu adalah solusi iPhone. Nah, di sini set automatic di data dan time. Nah, di sini Bapak Ibu kadangkala juga tidak perhatian ya, karena ketika kita mengupdate, ketika kita memperbarui dari sistem yang ada di HP kita, ini di beda-beda Android dan di iPhone ini ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi perlu adanya setting waktu sehingga kalau misalkan waktu itu valid dan update dengan waktu sekarang, tentunya ini akan terjadi proses lancar di dalam mengambil kode OTP Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi pada aplikasi ASN digital. Kemudian berikutnya itu adalah permasalahan adalah QR kode kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ya Sobat ya. Jadi QR kode ini kalau misalkan sudah lewat waktu atau lewat masanya tidak bisa kita lakukan untuk scan ya. Jadi kita harus mengambil scan baru agar bisa mengidentifikasi dan membaca dari QR kode tersebut. Nah, di sini penyebabnya apa? Identifikasi masalahnya itu karena terlalu lama antara pemindai dan input OTP. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita verifikasi dengan OTP dengan menggunakan QR kode, kita harus gerak cepat Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memang menunggu waktu. Biasanya OTP yang diberikan oleh pihak
Google ya ini tentunya terbatas waktu Bapak Ibu. Jadi ada hitungan detik bahkan lebih dari hitungan lebih cepat Bapak Ibu. Nah ini sebelum waktu habis input OTP itu harus sesuai dengan masa waktunya. Jadi belum terlalu lama Bapak Ibu. Biasanya lebih dari 2 menit, 3 menit ini sudah tidak bisa kita masukkan Bapak Ibu. Kita harus minta kode OTP yang baru. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi terlalu lama bagaimana? Nah, ini tentunya kita harus mengambil sebuah tindakan. Tindakannya apa? Ulangi proses dari awal Bapak Ibu. Jadi kita harus meminta dari kode OTP yang baru Bapak Ibu. Jadi ketika waktunya sudah lewat, silahkan untuk minta dari kode OTP yang baru. Biasanya nanti di aplikasi atau di sistem di sana bisa kirim ulang atau minta ulang ya Bapak Ibu untuk mendapatkan OTP baru. Kemudian yang ketiga itu adalah solusi ya, solusi. Solusinya apa? Minta QR kode baru dari sistem. Nah, termasuk OTP ataupun QR-nya ini minta baru Bapak Ibu. Jadi biar nanti bisa update dengan verifikasi yang terbaru. Ya, makanya itu kalau kita masuk di aplikasi mau verifikasi ya langsung saja cepat ketika OTP dapat ya verifikasi langsung saja dimasukkan ya karena lewat waktu seperti yang saya sampaikan tadi. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi kalau QR kodenya itu kadaluarsa maka secara otomatis kita tidak bisa memverifikasi atau mengaktifasi dari aplikasi ASN. Kemudian berikutnya adalah aplikasi tidak kompatibel. Nah, di sini bisa menjadi kendala Bapak Ibu. Jadi tidak semua HP itu kadang bisa support dengan aplikasi ASN ataupun untuk Google Authenticator ya. Jadi di sana pun juga belum tentu bisa kita gunakan aplikasi Google Authenticator-nya ya Bapak Ibu. Nah, penyebabnya apa? Penggunaan aplikasi selain Google Authenticator. Jadi selain Google Authenticator ini juga kadangkala memang bisa menyebabkan terjadinya error pada saat kita meminta verifikasi untuk kode OTP ya. Maka dari itu ini bisa jadi penyebab tidak kompatibel ya. Jadi tidak semua HP itu bisa diaplikasikan atau diinstal dengan Google Authenticator-nya. Nah, ini juga bisa terjadi menyebabkan kenapa kita tidak bisa atau gagal memverifikasi dari aplikasi digital ASN. Kemudian resikonya itu aplikasi cloning atau modifikasi tidak didukung. Nah, jadi kalau misalkan tidak bisa atau gagal, biasanya kita paksakan ya dengan aplikasi cloning. Jadi kita menginstal dengan dua aplikasi yang berbeda. Nah ini tentunya juga menyebabkan terjadinya aplikasi ini tidak kompatibel. Kemudian solusi ya, solusinya apa? Gunakan Google Authenticator resmi dari Play Store atau aplikasi Store. Nah, kadangkala Bapak Ibu untuk aplikasi ini bisa lewat jalur Google Play, kemudian bisa lewat jalur Play Store ataupun App Store. Nah, di sini masing-masing tentunya kita harus bisa mengunduh dari Google Authenticator itu secara resmi Bapak Ibu. Kalau tidak mengambil dari aplikasi resmi tentunya juga akan terjadinya error ya. Biasanya kalau aplikasinya ini tidak lancar atau tidak resmi ya, nanti banyak iklan yang ada di dalamnya. Nah, ini tentunya bisa menghambat terjadinya proses verifikasi. Nah, kemudian berikutnya adalah kode salah atau terlambat. Nah, seperti tadi ya Bapak Ibu. Jadi kode salah ini ataupun terlambat ini biasanya yang pertama batasan waktu ya, batasan waktu yaitu kode OTP itu berlaku 30 detik Bapak Ibu. Jadi lewat 30 detik kode OTP sudah tidak bisa kita masukkan. Nah, ini bisa jadi karena keterlambatan ya, karena kita tidak cepat ya, jadi terjadi gagal untuk mengaktifasi. Kemudian kesalahan input ya, kesalahan input ini terlalu lama mengetik Bapak Ibu. Nah, ini juga terjadi kegagalan Bapak Ibu karena melewati waktu seperti yang tadi disebutkan, ini akan terjadi gagalnya masuk dari kode OTP-nya ya karena mungkin terlalu lama mengetiknya sehingga waktunya habis Bapak Ibu. Nah, ini juga berpengaruh. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah input kode baru dengan cepat. Ya, jadi kita minta kirim ulang Bapak Ibu untuk minta dikirim ulang untuk kode OTP yang baru. Nah, ini langsung kita segera masukkan sehingga nanti tidak terjadi keterlambatan. Kemudian dampak. Nah, dampaknya muncul pesan error. Nah, di sini
Kalau misalkan kita gagal, kalau kita terlambat dalam memasukkan kode OTP, tentunya ini akan berdampak pada pernyataan kata-kata muncul pesan error. Kemudian berikutnya ini adalah langkah aktivasi MVA Bapak Ibu. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah masuk ke portal ASN Digital. Otomatis Bapak Ibu ya masuk ke portalnya. Kemudian yang kedua, di pengaturan itu buka menu keamanan akun Bapak Ibu. Kemudian maka di sini nanti scan QR kode dengan Google Authenticator. Nah, scan QR-nya ini diambil dari aplikasi ASN tadi Bapak Ibu, sehingga nanti kita scan, kemudian kita hubungkan dengan Google Authenticator, kemudian nanti kita akan mendapatkan kode OTP di verifikasi pada langkah keempat. Tinggal masukkan kode verifikasi atau kode OTP-nya yang muncul Bapak Ibu. Nah, ini tahapan dari langkah aktivasi Bapak Ibu. Sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu untuk aktivasi ini. Cuman kalau kita tidak gercep ya, kita gerak cepat ya nanti terjadi error ataupun gagal. Karena bisa dimaklumi servernya dari pusat tentunya diakses oleh semua kepegawaian yang ada di nasional. Itu otomatis akan berdampak down ya Bapak Ibu. Nah, kita harus sabar di dalam melakukan aktivasi MVA ini. Nah, kemudian ini adalah merupakan tip keamanan tambahan. Nah, Bapak Ibu setelah berhasil dari langkah tadi, tidak lupa di sini perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, cadangkan kode pemulihan, simpan di tempat aman. Nah, ini perlu kita berikan kode email ataupun email cadangan Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lupa untuk masuk, nanti ada verifikasi atau konfirmasi di email yang kita cadangkan. Kemudian yang kedua, gunakan kata sandi kuat. Nah, ini tentunya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Sehingga sandi Bapak Ibu nanti tidak mudah terbaca oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu perbarui aplikasi secara rutin ya, dapatkan fitur keamanan terbaru. Nah, ini kita harus selalu update Bapak Ibu. Jadi semua aplikasi ini biasanya berjarak jangka waktu tertentu dia akan mengupdate untuk fitur terbarunya. Nah, ini kita aktifkan saja untuk fitur ASN digitalnya. Nah, di sini secara teknis dukungannya itu adalah 24/3, saluran kontak 3, dan portal bantuan 1. Nah, di sini ada bisa nanti dihubungi Bapak Ibu untuk jika ada permasalahan dengan aktivasi yang disebutkan tadi. Oke Bapak Ibu, saya rasa demikian tadi yang bisa saya jelaskan untuk menjelaskan kembali tentang aktivasi dari MPA atau di aplikasi ASN Digital Bapak Ibu. Terima kasih kalau memang ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe, yang belum like di-like, dan jangan lupa untuk dibunyikan notifikasinya nanti biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih kerjasamanya. Salam sukses, salam bahagia buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.